dari Denny Darko nih, yang katanya kemarin Denny Darko dikritik oleh salah seorang dokter yang bernama Lita Gading, yang dimana katanya ini Denny Darko kalau tidak langsung segera di stop itu akan membahayakan mental dari orang-orang yang pernah datang ke dalam dirinya. Karena itu benar juga sih ya, karena kalau kita misalnya diramal gitu ya, kalau misalnya kita nggak kuat-kuat banget, akhirnya kita pulang kepikiran. Kalau bagus, mendingan. Kalau jelek, ya kan akhirnya tuh suges jelek itu masuk dalam diri kita, akhirnya jadi terjadi apa yang diomongin gitu nggak sih? Itu beberapa hari terakhir kemarin itu saya juga ngelakuin ramal pakai kartu tarot, tapi sebenarnya ramal itu nggak ada masalah, yang penting kita harus kasih motivasi. Misalnya ramalannya tidak terlalu bagus, tapi kita harus kasih motivasi kalau sesuatu yang buruk itu bisa diubah dengan melakukan sesuatu yang positif misalnya. Jadi tidak melulu kita ngasih tahu yang negatif terus. Kalau negatif terus ya orang akan infected gitu. Dan jangan ditelan mentah-mentah juga kali ya, tetap harus dilihat juga gitu. Filtrasi itu yang paling penting. Kita akan lihat seperti apa, apakah kasusnya seperti yang kemarin Deddy Corbuzier juga heboh selangit. Kita akan lihat ini dia liputannya. Coba lihat dulu ini. Halo Denny Darko, saya peringatkan pada Anda, stop meramal, karena itu tidak baik untuk mental orang. Apalagi kamu meramal semua artis yang dianggap menurut kamu membawa keuntungan buat kamu. Please stop, kalau tidak Anda termasuk orang yang punya gangguan jiwa. Saya pastikan itu. Peringatan hingga teguran keras seorang dokter dan psikolog bernama Lita Gading seketika mengguncang singgasana Denny Darko. Kiprahnya sebagai praktisi supranatural yang telah mengecap sukses di panggung hiburan pudar seketika. Pun juga kemampuannya menguak rahasia serta memprediksi peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang tergelincir dalam jurang keraguan. Kendati kebenaran di balik prediksi masih dipertanyakan, tapi benarkah praktek Denny Darko tersebut dianggap menimbulkan efek berbahaya pada kesehatan mental bagi korbannya? Kalau meramal itu kan merusak mental, ya itu sudah pasti. Karena secara psikologis orang yang diramal negatif ya itu akan terbawa sampai sampai mati. Ya karena itu saya banyak sekali pasien saya yang mengalami itu. Karena diramal akhirnya dia down, dia tidak bisa melakukan apapun, akhirnya dia menyalahkan diri sendiri, akhirnya bunuh diri. Nah itu, jadi efek dari ramalan itu sangat dahsyat. Dan kalau ngomongin masalah tadi gangguan jiwa atau apa, jangankan itu. Yang bilang saya ini kafir, ya kan, memakai jin, dan banyaklah macam-macam itu aja lebih banyak, dan saya bilang itu lebih parah ya, dan saya tetap ucapkan terima kasih karena ya itu satu hal yang buat saya sebagai seorang performer, seseorang yang berkarya, terus karyanya ini dikomentarin orang, saya sih happy. Kecuali kalau ternyata itu menyinggung perasaan orang, saya memohon maaf karena bukan itu maksud saya. Coba dicari apakah ada ramalan saya yang menyampaikan sesuatu yang negatif. Kalau ada, mohon disampaikan. Saya akan juga secepat mungkin akan saya take down. Tapi seingat saya tidak pernah meramalkan sesuatu yang negatif. Lantas menyebut hobi menguak atau memprediksi, tapi aktivitas Denny Darko yang ia bagikan di media sosial justru meniti perdebatan. Selain dianggap merusak mental, konten yang disuguhkan Denny Darko juga diduga mampu memberikan efek buruk pada penontonnya. Mohon please juga jangan sampai dipublish lah gitu loh, karena kan tidak semua ya manusia atau pengguna netizen itu cerdas gitu ya, tidak bisa memilih mana yang bagus aja gitu. Semua orang diserap, apalagi anak-anak juga bisa sampai menyimpulkan hal-hal yang nggak baik gitulah, dan itu bisa betul-betul merusak mental. Oke, yang pertama fakta itu nggak benar karena kebanyakan yang jadi follower saya ini mama, dan kalaupun ada anak-anak ini kayaknya juga bukan anak-anak di bawah umur, karena kalau mungkin nanti juga menyaksikan omongan saya ini kayaknya kalau anak-anak di bawah umur 18 tahun nggak akan bisa memahami. Ramalan itu sifatnya doa, dan sebisa mungkin saya sampaikan hal positif yang tentu saja ini akan menjadi doa positif, karena saya memang nggak percaya sama ramalan yang memastikan masa depan, dan saya nggak percaya ada orang yang mengaku bisa melihat ke masa depan dan memastikan sesuatu itu secara tepat, karena cara terbaik untuk